kita perlu mencermati, jangan kemudian kunjungan Abu Bakar Basir yang diniati menjalankan kewajiban sebagai ulama terhadap Umaro, ya kan, memberi nasihat, ya. Terus kemudian dipelintir, ya kan, menjadi kepentingan politik yang memberi dalam rangka menjadikan sandaran bagi Jokowi, kan, ketika dukungan politik formal semakin surut gitu. Nah, ini jangan sampai gitu terpengaruh oleh hal seperti ini. Makanya kita perlu dijelaskan bahwa sebenarnya bagaimana Jokowi mengeksploitasi Abu Bakar Basir sejak awal gitu. Tidak ada hubungan yang dibangun oleh Jokowi atas dasar ketulusan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Justru, ya kan, Jokowi bisa seperti ini, ya kan, itu berkat dia meredam Abu Bakar Basir atas permintaan Amerika. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Beberapa hari yang lalu, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu baru saja bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo di Solo, ya, di Sumber, di rumahnya Pak Joko Widodo. Dan ini menarik sekali pertemuan itu karena ya kalau versinya Abu Bakar Ba'asyir kan dia datang menasihati Jokowi agar dia sebagai orang kuat dia sekarang menjadi pembela Islam gitu. Nah, tapi dari sisi para buzzer, nah ini menarik narasinya karena sekarang ini belakangan kemudian muncul bagaimana file-file lama yang menyebutkan bahwa sebenarnya eranya justru Jokowi lah yang pada waktu itu memberikan keringan hukuman, bukan memberikan hukuman, memberikan perhatian pada Abu Bakar Ba'asyir. Dia pernah mengizinkan Abu Bakar Ba'asyir berobat dan kemudian juga bebas di eranya Joko Widodo. Nah, seorang pengamat intelijen yang juga mantan agen BIN, Sri Rajasa, mengaku dia punya informasi yang cukup menarik di balik pertemuan itu. Apa informasinya? Saya ajak Anda untuk bergabung langsung. Assalamualaikum, Pak Rajasa. Waalaikumsalam, Mas Yasul. Ya, Yes, selamat pagi. yes. Ya. Bagaimana itu? Menurut Anda katanya punya informasi yang menarik di balik pertemuan itu. Apa sebetulnya informasi yang menarik itu? Karena versinya Pak Abu Bakar Ba'asyir, ini timnya Pak Abu Bakar Ba'asyir, bahwa pertemuan itu atas inisiatif dari Abu Bakar Ba'asyir, bukan dari Pak Jokowi. Ya, 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 betul, Mas Yasul. Mhm. Jadi ketika saya juga mendengar atau melihat podcastnya dari Pak Edi Mulyadi Mhm. di mana di Bang Edi Channel, Ya, ketika dia berbicara dengan Ustadz Saiful, ya. dikatakan bahwa ini berangkat dari inisiatif Abu Bakar Ba'asyir. Mhm. Memang betul. Ini kan semata-mata karena seorang Abu Bakar Ba'asyir, Mhm. seorang ulama yang punya kepekaan spiritual yang dalam, ya. Mhm. Justru Abu Bakar Ba'asyir melihat bahwa ini Jokowi ini harus dinasihati karena sudah terlalu banyak menyimpang gitu loh. Mhm. 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 Tapi, ya kan, ada yang menarik di sini, Mas. Ya. Ketika Abu Bakar Ba'asyir mendatangi kediaman Jokowi, ya kan, sekitar jam 10, ya, jam 10. Ya. Kemudian sambil menunggu 30 menit, setelah itu oleh pihak staf Pak Jokowi dikatakan bahwa Jokowi sedang keluar. Mhm. Jadi ketemu jam 1 gitu, ya. 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 Nah, ini saya dapat informasi dari orang dalam nih, orang di sana, ya, Mhm. bahwa sesungguhnya yang dikatakan bahwa Jokowi sedang keluar itu cuma alasan. Mhm. Padahal Jokowi ini mau minta waktu. Mhm. Jadi supaya ada waktu agar dia bisa memanfaatkan pertemuan ini, momentum ini, ya kan, Mhm. untuk dieksploitasi gitu. Seperti Ah. misalnya dia cium tangan, kemudian sudah ada foto. Kalau mendadak begitu kan susah. Gitu. Hmm. Makanya dia minta waktu sampai Mhm. jam 1. Mhm. Gitu. Mhm. Nah, sehingga pertemuan ini bisa dieksploitasi, bisa didramatisir seperti apa, ya kan. Mhm. Nah, ini hebatnya Jokowi ini kan. Oke. Jadi pertemuan dengan Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan inisiatif Abu Bakar Ba'asyir, ya kan, Mhm. telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik Jokowi, mendapat sandaran kultural dan religius dari seorang Mhm. ulama, Mhm. dan ini akan mengangkat citra Jokowi di kalangan
santri dan ulama gitu. Oh, Dengan harapan di seperti tengah itu. tekanan yang sangat kuat terhadap dia sekarang ini berkaitan dengan ijazah Oh dan iya, iya di tengah pendidikan ya. di tengah Hmm, semakin lunturnya ya kan hmm, dukungan politik formal terhadap hmm, Jokowi kan. Dia hmm, mengambil mengambil momen ini ya kan untuk menutupi kelemahan itu hmm. Oh, jadi kemudian gitu. menurut Anda cium tangan dan sebagainya itu bagian dari desain itu ya? Iya, iya betul, 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 betul. Hmm, Makanya kenapa Jokowi minta mundur sampai jam 1? Itu alasannya. hmm, Bukan alasan karena dia ada di luar rumah. Bahkan Pak Abu Bakar Basir sudah menunggu 30 menit loh. ya, 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 Kemudian ya. dikatakan Pak Jokowi di luar katanya, masih di luar. Itu saya dapat informasi dari orang dalam sana bahwa sebetulnya nggak begitu. Karena Jokowi ingin memanfaatkan pertemuan itu Hmm. sedramatisir mungkin gitu ya, sehingga bisa dijadikan bisa memberi nilai nilai tambah bagi kepentingan politik Jokowi yang sekarang ini sedang dihadapkan oleh berbagai macam problem. Ya. Nah, kalau soal umat Islam ini kan kita jadi ingat ya brandingnya Jokowi dulu ya waktu dia masih jadi presiden itu kan dikesankan Oh bahwa iya, dia orang yang sangat religius. Nah, bahkan dalam beberapa iya, kesempatan sejak masih gubernur di Jakarta bahkan dia memaksakan diri iya, menjadi imam sholat dan sebagainya. Padahal kita tahu iya, bahwa iya, ya tentu sih ya iya, kalau dari sisi Islam dia tidak layak untuk menjadi seorang imam kan karena betul, kan syarat-syarat jadi betul, imam itu jelas ada iya, iya, syaratnya gitu betul, ya. betul, 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 Hmm. betul. Ya, Ya. apalagi kalau kita lihat bagaimana pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Basir, ya kan? Hmm. Semua ini kan didasari oleh, ya kan, bagaimana Jokowi mengakomodir kepentingan Amerika ya kan untuk Hmm. meredam apa namanya radikalisme Abu Bakar Basir dan pengikutnya gitu. Ya, ya, ya. Ini kan artinya bahwa Jokowi ini kalau kita bilang termasuk juga pelaku daripada ulama trafficking. Dia jual ulama tuh kepada Amerika. Apa istilah Anda? Ulama trafficking? Ulama trafficking ya kan? Ya, Jadi ya. itu kan menjual ulama itu ya kan? Hmm. Ya, jelas sekali Hmm. bahwa ketika Jokowi memerintah kan sangat kelihatan sekali bagaimana arah politiknya. Hmm. Dia redam semua gerakan-gerakan Islam, organisasi-organisasi yang dianggap radikal gitu. Nah, Bahkan ya, ya. Silakan. ya, bahkan saya eh, mendapat juga dokumen yang menjelaskan bahwa bagaimana Jokowi bisa berkomunikasi dengan Amerika. Memang Jokowi ini apa namanya pihak yang betul-betul garis tangannya bagus gitu loh Mas, ya kan? Hmm, hmm, hmm. Ya, Jadi ini ini semua serba kebetulan ya, ya. Nah, ini awalnya. ya, jawab silakan. Menarik ini karena Ya, kan orang banyak ya, menuduh bahwa Jokowi itu lebih dekat dengan Cina sebenarnya di Amerika. Tapi kok banyak juga eh, yang menyebut ya, bahwa ya, ya, dia benar. itu Nanti bisa ya, bisa naik sebagai tuh, gubernur, jadi naik jadi ya, presiden karena dukungan Amerika. ya, Gimana ceritanya itu? ya. Iya, iya. Jadi gini, mungkin kita agak sedikit panjang ya. Ya, Jadi eh, bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai wali kota Solo, ya kan, ya. secara kebetulan di Thailand Hmm, itu dinas intelijen Amerika dan Malaysia ya kan, bekerja sama dengan otoritas setempat menangkap seorang yang terkait serangan 911. Gitu. hmm. Dia adalah eh, namanya Isan Ismudin atau kenal di sini dengan Hambali gitu loh, dengan Hambali. Ridwan ya, atau pokoknya nama-nama yang lain lah ya. Nah, banyak nama lainnya Ridwan ya. Ismudin, ya, Ya, Ridwan Ismudin, ya, ya, dengan alias Hambali gitu ya. ya, Nah, Hambali. Hmm. setelah dilakukan interogasi oleh CIA, ternyata ditemukan benang merahnya hubungan Hmm. Hambali dengan eh, Abu Bakar Basir, Hmm. ya kan pimpinan apa namanya pimpinan eh, pesantren Ya, Ngeruki di Solo. Ya kan? ya, ya, ya. Setelah didapat temuan tersebut, ya kan, Dinas Intelijen Solo berkepentingan untuk Dinas Intelijen Amerika itu berkepentingan untuk ke Solo. Hmm. Diutuslah. Ini berdasarkan bocoran dari dokumen Wikileaks. Ya. Jadi pada tanggal 7 April 2006 atau 7 bulan setelah Jokowi menjadi wali kota, Hmm. dia didatangi oleh 2 orang dari CIA. Hmm. Ya, di antara ada Pierre Angelo dan David S. William Dua orang ya. yang meminta ya 2 orang yang meminta Jokowi untuk mengontrol gerakan radikalnya Abu Bakar Basir. Hmm. Hmm. Ini momen ini betul-betul ditangkap oleh Jokowi. Ya. Oke. Hmm. Artinya gini, dia menyanggupi. Hmm. Nah, yang lucunya lagi gitu, dia mampu akhirnya mendekatkan
Abu Bakar Basir Hmm. dengan janji-janji Hmm. seperti apa yang dikatakan Abu Bakar Basir hari ini. Hmm. Cobalah kuatkan syariat Islam di Indonesia, ya kan, terapkan dalam kehidupan berpemerintahan. Hmm. Itu pada saat itu juga Jokowi dikatakan, dan Jokowi dengan mudahnya Hmm. mengatakan itu akan dia lakukan. Ya. Padahal terbalik kan, yang Hmm. terjadi terbalik. Jadi memang eh, apa eh, eh, pendekatan Jokowi dengan politik kebohongan itu memang luar biasa. Dia Apa mampu. Ya. apa manipulatif ya maksud Anda ini? Ya, jadi dia selalu mencoba menyamakan frekuensi, kan, Hmm. dengan pihak yang akan dia garap gitu. Seperti dengan Abu Bakar Basir, dia samakan frekuensinya. Hmm. Bahwa dia tunjukkan bahwa dia nih Islam yang Hmm. kuat lah. Hmm. Islam yang mampu menerapkan syariat Islam nanti ketika dia memerintah gitu loh. Oke. Nah, ini kan menarik buat Abu Bakar Basir. Ya. Sehingga, ya kan, ini melunturkan, kan, apa namanya, bukan bentuk-bentuk radikalisme, atau apa meningkatkan kepercayaan Abu Bakar Basir kepada Jokowi gitu loh. Ya. Hmm. Sehingga kemudian Jokowi, apa yang dikatakan Jokowi selalu diakomodir oleh Abu Bakar Basir gitu. Hmm. Karena kebohongan Jokowi di awal. Ya. Hmm. Setelah itu, ya kan, bisa dibayangkan duta besar Amerika pada saat itu Cameron, Hmm. duta besar Amerika di Jakarta, ya kan, Hmm. itu mengirim kawat kepada Gedung Putih Hmm. yang isinya apa? Hmm. Solo from radical to heaven. To tourist heaven, ya. To tourist heaven, ya, to tourist Yes. heaven. Hmm. Itu yang dikatakan itu adalah hasil daripada Jokowi kan. Hmm. Jadi Jadi mengubah kota Solo yang tadinya tempat sarangnya orang radikal radikal, menjadi ya kan, surga untuk para turis. surganya buat Ya, turis. ya. Ya, betul, Oke. betul, betul. Hmm. Ya. Nah, Jadi itu ini keberhasilan Jokowi lah yang yang dinilai oleh CIA ya betul. kan. Ya. Dianggap ini keberhasilan Jokowi kan. Hmm. Nah, sementara Abu Bakar Basir tidak memahami ini. Ya, Hmm. karena ketulusan Abu Bakar Basir dalam berkomunikasi, dalam membangun hubungan dengan Jokowi, gitu. Hmm. Dia tidak melihat bahwa yang sedang dilakukan oleh Jokowi adalah bagaimana menjual Abu Bakar Basir ini untuk asing, gitu. Hmm. Amerika dalam hal ini ya. Hmm. Amerika dalam hal ini. Ya. Nah, dari keberhasilan Jokowi menekan, yang dianggap menekan keradikalannya Abu Bakar Basir, maka Amerika menyiapkan sebuah rencana besar untuk mengawal Jokowi menjadi pemimpin nasional di bawah pemimpin nasional yang bonekanya Amerika gitu. Bahkan di Hmm. sini juga disebutkan gitu loh, bahwa Hmm. siapa yang nanti akan menangani Jokowi, itu Luhut, karena Luhut sempat dipanggil oleh duta besar Amerika dalam hal itu Hmm. untuk mendampingi Jokowi. Nah, maka setelah itu didirikanlah PT Rakabu Sejahtera, Hmm. Ya di perusahaan mana patungan ya. Patungan antara Pak fase Luhut. patungan Hmm. dengan anaknya Pak Jokowi. Ya Gibran. Nah, yang jadi menarik adalah, ya kan, padahal sebelumnya Hmm. Gibran untuk membuka sebuah usaha catering saja, Hmm. dia punya modal. Hmm. Tapi begitu beberapa saat kemudian bekerja sama dengan Pak Luhut di PT PT Raka Rakabu, Buming. bukan Rakabu Sejahtera namanya, PT Raka Rakabu Sejahtera. Sejahtera. Ya, ya, ya. Ya, itu penyertaan modalnya, Hmm. Gibran menyertakan modal sebesar 19,2 miliar Hmm. pada saat itu loh, Pak. Hmm. Luar biasa. Padahal sebelumnya dia untuk mendirikan usaha cateringnya tidak punya modal, Pak. Berarti Hmm. kan ini kan ada suplai, ya, dana, ya kan, Ya. untuk mereka dalam mereka persiapan Jokowi dijadikan bonekanya Amerika gitu. Oke. Ini data Anda pribadi atau ini yang dari Wikileaks tadi, bocoran dari Wikileaks? Ini termasuk Dari Wikileaks termasuk ya. dari ini termasuk dari Wikileaks, Oke, ya. termasuk dari Wikileaks. Ya, termasuk juga apa namanya ketika duta besar Amerika menyertakan Luhut dalam penanganan Jokowi. Hmm. Oke. Ya, ya, ya.
Oke, silakan Ya, lanjutkan. Jadi memang Amerika ya. ini benar ya bahwa Jokowi yang menyiapkan Jokowi menjadi tokoh di Indonesia dan kemudian jadi presiden itu adalah intelijen Amerika. Ada arti Amerika lah begitu ya. Iya, dan ini Amerika, betul, betul Ya, Amerika, itu dasarnya Amerika. bocoran WikiLeaks yang Anda tadi sebutkan begitu ya. Makanya dia Iya, iya. kemudian Dan terpilih menjadi gubernur di DKI Jakarta pada waktu itu ya. di Jakarta, betul, Ya. betul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana mereka memframing Jokowi kan, Mm-mm. yang 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 pada saat itu eh, Jokowi selalu dikelilingi oleh para desainer kekuasaan ya kan, yang profesional. Mm-mm. Jadi bagaimana Jokowi dikemas menjadi eh, sosok yang merepresentasikan rakyat kecil, gitu. Ya. Karena hal ini sama dengan Amerika pada saat itu. Bagaimana Obama memframingkan diri sebagai eh, kelompok kecil yang akhirnya bisa mememenangkan pemilu kan gitu. Oh, Amerika kan? ini di branding lah kalau istilahnya politik Ya, marketing ya, ya. ya, ya, di Mm. branding, di branding, di branding, di Ya. branding. Jadi hampir ada kesamaan ya. Karena kenapa itu bisa terjadi? Karena gini, kejenuhan publik gitu ya, Mm-mm. melihat sosok apalagi di Indonesia, melihat melihat sosok pejabat Indonesia yang hedonis, yang seperti apa gitu. Mm-mm. Sehingga orang rindu dengan sosok pemimpin yang merepresentasikan sebagai wong cilik. Makanya Jokowi dibuat seperti itu gitu. Hmm. Dan ini luar biasa ini. Oke. Jadi mewakili kelas minoritas lah gitu. Ini saya kira konteksnya dulu Amerika kan ada war on terror ya. Itu jadi Ya, ya, perang menghadapi teror dan Indonesia ya, dianggap berbahaya ada figur seperti Abu Bakar Basir gitu. Konteksnya betul, betul, kira-kira itu betul. ya. Iya, jadi pasca selesainya perang dingin kan, Ya. kemudian Amerika menempatkan Islam radikal sebagai musuh bersama. Terornya Nah, tentunya ketika Timur Tengah dulu ya yang mesti sasarannya iya, ya. iya, artinya setelah tidak ada kompetitor yang apa ya, yang potensial gitu. Mm-mm. Karena selesainya perang dingin, Uni Soviet bubar, Mm-mm. maka Amerika melihat bahwa Islam radikal adalah eh, musuh Musuh. potensialnya buat Amerika gitu. Mm. Makanya sasarannya adalah ya Timur Tengah dan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam. Oke, ya. Nah, Ya, jadi di situ Jokowi ini sejak awal memang disiapkan oleh Amerika untuk itu, begitu ya. Dan kemudian betul, betul, akhirnya kita tahu lah waktu brandingnya luar biasa sekali dia sebagai betul, orang betul. Chile yang sangat sederhana dan Iya, sebagainya. iya, Dan kemudian kita iya, tahu akhirnya dalam waktu yang singkat dia berhasil menjadi presiden, gitu ya. Itu semua iya, Amerika yang iya. punya Iya, kerjaan bahkan gitu. bahkan majalah Time ya kan menempatkan Jokowi dalam cover majalahnya loh. Ah, Ya, iya iya iya. yang kemudian judulnya New Hope ya kan. Luar biasa New tuh Hope kan. betul, betul betul. Akan. Ya, bahkan sampai majalah Time ya kan memasang wajah Jokowi di dalam cover majalahnya Iya iya iya. dengan judul besar New Hope gitu kan. Jadi Oh, oke. Iya iya iya. pembawaan Jokowi ini kan sebagai antitesa dari Hmm. kebanyakan pejabat Indonesia yang amat elitis gitu ya. Jadi Dulu portofolio sebelumnya Jokowi ini SBY ya, dari SBY iya, iya, kemudian iya ke betul. Jokowi gitu. Beda banget ya, ini Jokowi. antitesanya lah kira-kira begitu ya. Iya, betul, betul. Jadi Hmm. portofolio Jokowi ini telah menghipnotis ya kan banyak kalangan di negeri ini Hmm. sebagai sosok pembaharu. Dan Hmm. banyak sekali. Mungkin kita juga tertipu tuh Mas. Saya tidak ya, bukan kita ya. Oh iya, siap, siap, siap. Oke, Nah, itu siap. Nah, Ini itu kan itu menarik ya, ya, karena sebelumnya kalau soal Abu Bakar Ba'asyir itu, Ibu ya, Megawati waktu masih jadi presiden, betul, itu kan pernah betul, menolak permintaan dari Presiden Bush untuk mengekstradisi Abu ya. Bakar Ba'asyir ke Betul, 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 Guantanamo kan begitu ya. betul, 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 Ya. betul. Nah, Ini terbalik ya, kebalikannya loh dengan Jokowi itu. jadi Walaupun berarti Ibu Jokowi Mega juga kelihatan kena tipu juga dong ya kalau gitu ya. jelas, jangan jangan Amerika aja ditipu sama dia. Oke, gimana Amerika ditipu itu? Karena kemudian dia cenderung ke Cina setelah berkuasa gitu maksud Anda? Iya, kan jelas. Hmm. Jadi ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang melihat. Hmm. Satu, digembosinya KPK. Itu Ya, Amerika marah, Pak. marah. Oke. Karena itu karena dirinya KPK itu atas desakan Amerika pada saat itu. Kemudian diambil alihnya Freeport. Hmm. Bahkan waktu itu Hmm. saya dapat informasi Jimbob, bosnya Freeport ya kan, Hmm. itu menyampaikan pesan di depan apa para para kepala suku yang ada di Hmm. sana. Hmm.
ketika nanti kami keluar dari sini, Hmm. itulah saatnya kalian harus merdeka. Gila, Oh. saking marahnya Amerika. Hmm. Itu ada pernyataan itu, gitu loh. Dan Hmm. kemudian, ya kan, Jokowi melihat Hmm. ketika membangun hubungan dengan Amerika, sulit buat Jokowi Hmm. untuk mengejar rente ketimbang hubungan dengan Cina. Mudah sekali. Dan Cina Hmm. sangat paham sekali dengan budaya seperti itu yang ada di Indonesia. Ya, 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 ya. Suap penyuap Cina itu biasa ya. Itu, nah, ya itu dia, Pak. Itu dia. Ya kan? Nah, ini benar-benar Jokowi selalu menggunakan aji mumpung. Iya. Iya, saya Ya. tadinya makanya mencari-cari apa hubungannya Pak Jokowi dengan Amerika karena setelah kebelakangan dia terlihat sangat dekat dengan Cina, bahkan dia memanggil Betul. Xi Jinping sebagai kakak besar Iya, dan sebagainya gitu. iya, betul, 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 betul. Iya, Pak, ya. Dan Jadi, jadi ini jadi bukan kecenderungan politik Jokowi ya, karena orang kemudian mengkait-kaitkan bahwa kecenderungan politik Jokowi itu sebenarnya lebih pada Cina ketimbang Amerika gitu. Apakah akhirnya, ya? Oke. akhirnya begitu, Pak. Karena apa? Karena banyak luxury privilege yang diterima oleh Jokowi dari Cina. Dan Hmm. Cina sangat paham sekali bagaimana Hmm. mengeksploitasi pejabat Indonesia gitu loh. Hmm. Ya, 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 ya. Iya. Oke. Nah, kalau Ini, kita balik lagi ke Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini, jadi apa kira-kira ininya targetnya? Karena kalau ngomong Amerika, saya dan tadi yang ngomong time, kan saya kemudian jadi teringat belum lama ini Pak Jokowi itu dinobatkan sebagai penasihat forum dari Bloomberg. Nah, apakah ini bagian dari Bloomberg ya. branding itu juga? Saya tidak mengikuti itu apa itu Mas Ersu. Yang Tapi Bloomberg yang itu ya? jelas ya kan. Tapi yang jelas ya kan. Kita perlu mencermati. Jangan kemudian kunjungan Abu Bakar Basir yang diniati apa menjalankan kewajiban sebagai ulama terhadap Umaro ya kan memberi nasihat ya. Hmm. Terus kemudian dipelintir ya kan menjadi apa kepentingan politik yang memberi dalam rangka menjadikan sandaran bagi Jokowi kan ketika dukungan politik formal semakin surut gitu. Nah ini Hmm. jangan sampai gitu terpengaruh oleh hal seperti ini. Makanya kita perlu dijelaskan bahwa sebenarnya bagaimana Jokowi mengeksploitasi Abu Bakar Basir sejak awal gitu. Tidak Hmm. ada hubungan yang dibangun oleh Jokowi atas dasar apa namanya ketulusan, nggak ada sama Hmm. sekali nggak ada. Justru ya kan Jokowi bisa seperti ini ya kan itu berkat dia meredam Abu Bakar Basir atas permintaan Amerika. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa targetnya Jokowi? Tentu ini kaitannya orang pasti dengan mudah berarti Jokowi masih mencoba menyiapkan ini untuk Gibran tahun 2029 gitu dong maksudnya ya. Betul, betul, betul. Jadi seperti apa ya? Seperti apa namanya? Ketiban durian Jokowi itu, ya kan? Walaupun sebelumnya Jokowi tidak pernah memanfaatkan Abu Bakar Basir karena mungkin ada kekhawatiran semacam latar belakang Abu Bakar Basir ya. Tapi ketika Abu Bakar Basir tiba-tiba datang kepada Jokowi, ini dimanfaatkan benar. Sesuatu ternyata memang membuat rame kan persepsi orang macam-macam. Bahkan Termo sendiri mengatakan bahwa ini adalah satu bentuk kepedulian ulama terhadap Jokowi dan segala macam. Padahal isi yang sesungguhnya adalah kalau saya yakin ini Abu Bakar Basir marah kepada Jokowi. Kenapa? Karena dulu pada saat Jokowi Abu Bakar Basir mampu berdekatan dengan Jokowi karena janji Jokowi untuk menerapkan syariat Islam sebaik-baiknya. Itu janji dia kepada Abu Bakar Basir. Tapi hari ini yang terjadi justru ya kan Jokowi lah ya yang tadi yang mempersekusi semua kegiatan-kegiatan dilakukan oleh santri, ulama, pemuda masjid segala macamnya. Ya. Oke, jadi ini menarik ini ya. Dan tapi semua itu saya kira goalnya itu adalah bagaimana Jokowi tetap melanggengkan dinasti politiknya ya. Sebenarnya Oh tujuan jelas utamanya itu semuanya ya. ya semuanya demi itu Pak. Semuanya demi itu. Nah, Ya.
Kalau begitu Anda melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu? Apakah benar ini semacam kalau kayak dulu kita film nyebutnya sebagai sleeping with enemy gitu ya? Jadi Iya, iya, iya jelas, jelas, jelas. Ini sesungguhnya kalau eh, Pak Prabowo peka gitu ya dan tidak terjadi apa namanya Stockholm syndrome gitu ya. hmm, Sesungguhnya ancaman yang paling besar ya Jokowi itu sendiri. hmm, Ya. Bagaimana Jokowi mampu memutarbalikkan apa namanya statement politik ya. Ketika kemarin partainya PSI menghujat Prabowo yang dianggap hmm, tidak mampu melaksanakan tugas sebagai presiden dalam mengamankan stabilitas nasional kasus kerusuhan hmm. sehingga meminta turun presiden. Tapi sekarang tiba-tiba muncul dukungan kepada presiden dan wakil presiden 2 periode. Itu kan sesuatu yang patut dipertanyakan Hmm. kalau menurut saya. Hmm. Ada apa gitu loh. Oke, Gitu loh jadi maksudnya. jadi poinnya Anda ingin mengingatkan satu tentu kepada umat Islam dan kedua kepada Pak Prabowo ya, waspada dengan Betul, Jokowi, betul, mantul Jokowi gitu. betul, 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 betul. Yang saya takut ya tiba-tiba kayak Jokowi ini bisa juga dia memainkan bentuk-bentuk teror gitu ya. Heeh. Mungkin dengan memanfaatkan uh, sempalan-sempalan dari Pak Abu Bakar Basir. Tidak tertentu kemungkinan karena Heeh. praktek menghalalkan segala cara selalu dilakukan oleh Jokowi. Oke, ya, ya, ya. Oke, Nah, ini menarik ini. bahaya, Pak. Ya, menarik ini ya, karena saya sepakat dengan Anda, pasti Abu Bakar Ba'asyir itu datang ke sana dengan ketulusannya atau bahkan mungkin dengan keluguannya lah boleh kita sebut Iya, sebagai seorang iya, 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 ulama yang iya. sepuh yang menganggap bahwa Betul, ya betul, tugas sebagai seorang ulama itu menasihati, iya, apalagi kan katanya Pak iya. Jokowi itu dilihatnya sebagai orang kuat begitu ya. Jadi kalau Betul, dia betul, dia betul. berjuang untuk Islam itu maka akan Islam mau tentu di bayangannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Islam akan jaya di Iya, Indonesia gitu kan ya. betul. Karena gini, karena memang itulah yang dijanjikan Jokowi pada saat awal mendekati Abu Bakar Basir. Ah. Jadi Jadi sebetulnya jadi bukan kalau kita ujuk-ujuk lihat ini ya, bukan ujuk-ujuk ya. bukan, bukan. Hmm, Jadi sebenarnya kedatangan Abu Bakar Basir kepada Jokowi itu hmm. sebetulnya satu bentuk kemarahan. Ah, Satu bentuk kemarahan Abu Bakar. Karena apa? Loh, ah, artinya dengan kepekaan spiritualnya iya, melihat bahwa ini Jokowi bahaya nih. iya, iya, iya. Dia harus datang karena dia merasa bertanggung jawab kan Abu Bakar Hmm, Basir. hmm. Maka Ah, dia datangnya adalah Jokowi. ah, Jadi bukan silaturahmi biasa ini bukan. iya, Jadi penggunaan istilah menasihati gitu ya. ah, Yaitu bahasa-bahasa halus. Tapi sebetulnya inilah kemarahan seorang ulama Abu Bakar Basir ya kan? iya, Yang merasa bahwa bukan malah memenuhi janjinya malah semakin menjauhi dari janji Jokowi untuk memperkuat syariat Islam dalam kehidupan bernegara. iya. Tapi oleh Pak Jokowi ini justru kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya, Dimanfaatkan, Pak. dikapitalisasi gitu ya. Iya betul, dipelintir betul-betul Pak. Emang Oh, luar biasa Pak. ya. Didramatisir ya kan, Ya. segala pakai cium tangan segala macam. Tapi kan kalau mereka punya kedekatan Pak, ya kan, Ah, hmm. jauh-jauh hari mereka udah ketemu Pak. Ah, Iya, jauh-jauh hmm. hari mereka karena sama-sama di Solo, ya kan, nggak ada Iya, iya, kesulitan. iya. Jokowi juga udah nggak. Tapi kenapa baru sekarang-sekarang? Ya, karena tadi itu, Ah, karena kemarahan Abu Bakar Basir kepada Jokowi yang masih terus-menerus, ya kan, ah, membuat kegaduhan di Republik ini. ya. Oke, menarik ini informasi dari Anda, Bapak Ya, Sirara Jasa seperti biasa. ya, Pak. Ya. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.